Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, sobat-sobat semuanya, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 677 Aliansi 5 Warna. Apakah saya bebas? Saat Zan Musi dibawa keluar, dia tampak sedikit linglung. Selama kurun waktu ini, dia selalu khawatir setiap hari. Takut kalau orang kuat dari dunia luar yang tinggal di sebelahnya tiba-tiba meledak dan menembaknya dengan anak panah. Kami siap melaut. Anda sudah familiar dengan lingkungan laut, jadi sebaiknya Anda tunjukkan nilai Anda sepenuhnya. Chu Chen berkata, kalau tidak, kami hanya bisa mengirim Anda kembali untuk tinggal. Ekspresi Zan Musi berubah, dan dia menepuk dadanya dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir. Aku berjanji jika kita tidak menghadapi musuh yang kuat, tidak akan ada risiko dalam perjalanan kita ke laut. Zan Musi tidak ingin menghadapi hari-hari kehilangan kebebasannya lagi. Secara khusus, ada orang berbahaya yang berdiri di sampingnya, yang mungkin dapat menerobos dinding besi dan menyerbu untuk merenggut nyawanya kapan saja. Untuk tujuan ini, Zan Musi memberikan jaminan berulang kali. Tempat pertemuan yang disetujui Chu Chen dan Liu Ruyan adalah dermaga wilayah Laut Mingzu. Xiao Feng mengendarai mobil dan rombongan langsung menuju bandara. Sebelum tiba di bandara, Chu Chen menghubungi Jiang Yingtao, yang memberitahu Chu Chen perkiraan lokasinya. Tetapi dia masih belum mendapat kabar tentang orang tua Chu Chen. Orang tua Chu Chen tampaknya telah menghilang langsung ke lautan luas. Chu Chen hanya bisa menahan kekhawatirannya dan terbang dari Yangcheng ke Mingzu. Saat pesawat mendarat, hari sudah gelap. Saat Chu Chen, Pendeta Tiambao, Zhu Dazuang, dan Zan Musi keluar dari bandara, seseorang sudah ada di sana untuk menyambut mereka. Di paruh pertama perjalanan mereka, Chu Chen menggunakan kekuatan Biro Operasi Khusus untuk mendapatkan perjalanan tanpa hambatan. Di dermaga laut bawah, sebuah kapal besar berlabuh. Begitu Chu Chen turun dari mobil, angin laut bertiup, dan pada saat yang sama, napas yang akrab datang, dan saudari Liu telah tiba. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah dan kerudung menutupi wajahnya. Sebelum datang, Chu Chen telah memberitahu Pendeta Tao Tiambao dan Zhu Dazuang tentang hal itu. Keduanya tidak terkejut dan mengangguk satu sama lain sebagai salam. Begitu mereka melangkah ke laut, mereka menjadi kawan seperjuangan. Ayo pergi, Chu Chen tidak samar-samar dan berbicara dengan suara yang dalam. Kelima orang itu menaiki kapal. Melaut, Chu Chen memandang ke arah lautan luas. Perasaan campur aduk. Terdengar suara langkah kaki datang dari belakang. Zan Musilah yang menaiki dek kapal. Ia mendatangi Chu Chen dan berkata, Tuan Muda Chu, apakah pemberhentian pertama kita adalah Pulau Zanlong? Ada sedikit antisipasi di mata Zan Musi. Pulau Zanlong telah diduduki oleh pasukan dari luar angkasa. Dia tidak tahu bagaimana situasi terkini di Pulau Zanlong. Tetapi ada 3 orang kuat di alam Qi di kapal ini. Jika mereka diam-diam mendekati Pulau Zanlong, mungkin itu akan menjadi secercah harapan bagi para pejuang Pulau Zanlong. Keluarganya dan teman-temannya ada di sana. Chu Chen mengeluarkan keong kecil di tangannya. Setelah kapal besar itu melaut, Chu Chen terus memegang keong kecil itu, berharap bisa merasakan sesuatu darinya.
tetapi keong kecil itu tetap tidak bergerak. Kapal itu berlayar menuju laut dalam. Baik itu Pulau Naga Perang, Pulau Terlarang Tian Wai Tian, maupun Pulau Kerang, semuanya berada dalam arah ini. Bajak laut merajalela di wilayah laut. Apakah Anda tahu persebaran pasukan bajak laut? Tanya Chu Chen. Ini adalah pertanyaan pertama yang diajukan Chu Chen kepada Zhan Musi setelah melaut. Zhan Musi tidak berani mengabaikannya. Ia ingin menunjukkan nilainya sepenuhnya. Ia segera mengatur kata-katanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Di mana ada laut, di situ ada pulau." Hal ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Tidak ada kekuatan yang pernah mampu melenyapkan bajak laut di wilayah laut karena masalah yang terlibat terlalu rumit. Setelah jeda, Zhan Musi segera berkata, dengan Pulau Zanlong sebagai pusatnya, pasukan bajak laut terkuat dalam radius 100 mil adalah organisasi Hiu. Sambil berbicara, Zhan Musi mengeluarkan peta laut dan menunjuk ke suatu lokasi. Lihat, ini Pulau Zanlong. Ini adalah rute tempat organisasi Hiu beraksi sepanjang tahun. Zhan Musi menggambar beberapa rute laut. Tidak satu pun melewati tempat yang dilewati kapal pesiar yang ditumpangi orang tua Chu Chen. Di sini, Chu Chen menunjuk ke daerah laut tempat kapal pesiar yang ditumpangi orang tuanya karam. Mendengar ini, Zhan Musi tercengang. Tidak ada bajak laut di sini. Chu Chen mengerutkan kening. Zhan Musi segera menjelaskan, faktanya, di wilayah laut, semakin kuat kekuatan bajak laut, semakin mereka mematuhi aturan. Mereka tidak akan dengan mudah melintasi perbatasan untuk menghindari bencana. Selama kapal yang melintasi laut mematuhi aturan, pada dasarnya mereka dapat menghindari bajak laut, tentu saja. Ketika melewati beberapa tempat khusus, biaya perlindungan tidak dapat dihindari. Bajak laut muncul di sini beberapa hari yang lalu, kata Chu Chen. Mereka hanya kelompok kecil bajak laut yang berkeliaran di lautan, menjarah harta benda di mana-mana. Zhan Musi berkata, mereka tidak berani mendekati beberapa kapal pesiar yang kuat. Chu Chen masih menggelengkan kepalanya. Itu adalah sekelompok besar bajak laut bersenjata lengkap. Zhan Musi tertegun, wajahnya terasa panas. Sebagai penduduk lokal wilayah laut ini, mungkinkah saya tidak dapat memberikan informasi yang benar kepada Chu Chen sejak awal? Tetapi Zhan Musi sangat yakin bahwa dalam pemahamannya selama bertahun-tahun, bajak laut memang seperti ini. Kecuali pada saat dia tidak berada di laut, kekuatan-kekuatan di seluruh wilayah laut sedang kacau balau, termasuk para bajak laut. Pasukan bajak laut yang paling dekat dengan wilayah laut ini dan yang paling berkuasa adalah Aliansi Lima Warna. Zhan Musi berkata, ada desas-desus bahwa pendiri organisasi bajak laut ini adalah beberapa orang dari seluruh dunia dengan warna kulit yang sangat berbeda. Jadi mereka menamakannya Aliansi Lima Warna. Dan mereka bertekad untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri di wilayah laut. Aliansi Lima Warna, Chu Chen menyipitkan matanya dengan dingin. Dia telah menentukan lokasi pemberhentian pertama di laut. Apakah kau tahu di mana markas besar Aliansi Lima Warna? Tanya Chu Chen. Tempat persembunyian para bajak laut sangat rahasia, dan seringkali jumlahnya lebih dari satu. Setelah menyiapkan dasar-dasarnya,
Zan Musi berkata dengan suara yang bergema. Namun, aku tahu 2 pulau tempat aliansi 5 warna bersembunyi. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Chu Chen duduk bersila di dek. Turunlah dan beritahu kapten rute spesifiknya. Kapten kapal besar ini adalah seorang pria paruh baya dengan pengalaman berlayar yang luas dan juga merupakan anggota Biro Operasi Khusus. Setelah Zan Musi pergi, ponsel Chu Chen bergetar dan dia membukanya untuk melihatnya. Benar-benar kebetulan, Jiang Yingtao mengiriminya pesan kegembiraan, mengatakan bahwa seseorang telah melihat bendera 5 warna muncul di wilayah laut tempat kapal pesiar mengalami kecelakaan. Aliansi 5 warna, mereka pasti bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa orang tua mereka. Aku akan mencari aliansi 5 warna sekarang. Chu Chen mengirim pesan kepada Jiang Yingtao, hati-hati. Tak lama kemudian, Jiang Yingtao menjawab, aneh juga, sejak kami pergi ke laut, kami mendapati bahwa semuanya tenang dan damai. Tidak semenyenangkan yang kami bayangkan sebelum berangkat, kami tidak menemui bajak laut atau pasukan prajurit di wilayah laut. Chu Chen tertegun, bila sesuatu tidak normal, pasti ada sesuatu yang salah. Pertama, para master mendapat masalah, lalu kekuatan dari dunia luar muncul, dan Pulau Naga perang diduduki. Semua ini menunjukkan bahwa laut ditakdirkan untuk gelisah. Namun, Chu Chen memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa mereka telah berlayar selama 5 jam dan selain ombak, mereka tidak menemui sesuatu yang istimewa. Mungkin, ini adalah ketenangan sebelum badai. Lebih baik berhati-hati. Setelah Chu Chen memberikan instruksi, dia memikirkannya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengirim pesan kepada Jiang Kufeng. Apakah kamu menemukan sesuatu yang tidak biasa? Jiang Kufeng menjawab singkat, tidak, ini bahkan lebih aneh lagi. Bab 678, terlewatkan laut itu luas. Sebuah kapal besar berlayar di tengah lautan luas. Ketenangan yang ada dalam pikiran Chu Chen mengacu pada situasi terkini di wilayah laut. Di laut dalam yang sesungguhnya, ada angin kencang yang konstan, ombak yang menderu, dan suara dengungan, yang membuat orang merasa takut. Saat berada di laut, Anda merasa sangat tidak berarti. Malam itu, Chu Chen duduk bersila di dek dan berlatih. Saat fajar menyingsing, cahaya pagi menyinari laut, menciptakan pemandangan yang indah. Aura Chu Chen tidak tersembunyi pada saat ini, auranya menyebar dan menutupi seluruh kapal dalam sekejap. Pada saat ini, napas Chu Chen tampaknya mampu memantulkan gambar. Dia tampaknya melihat kapten mengendalikan arah kapal. Zan Musi dengan gugup melihat peta laut. Pendeta Tao Tiambao begadang untuk membuat jimat. Zuda Zuang memetik senar sitar. Dan Suster Liu di bak mandi yang dipenuhi kelopak bunga. Menabrak, Suster Liu menghilang dari bak mandi. Chu Chen juga cepat-cepat menarik napas. Di kedua ruangan itu, Taois Tiambao dan Zuda Zuang mengangkat kepala mereka secara bersamaan, dengan ekspresi bingung sebelum menampakkan ekspresi terkejut. Sulit dipercaya. Apakah itu aura Xiao Chen tadi? Aku adalah seorang pendekar di alam Qi. Bagaimana aura Xiao Chen bisa mendekatiku dengan mudah dan menembusnya tanpa menimbulkan suara?
Hanya ada satu kemungkinan, Chu Chen, alam nafas. Di depan dek, rambut Liu Ruyan masih basah oleh air. Dia punya kebiasaan bangun pagi untuk mandi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa saat dia mandi, Audio milik ada napas Software yang menyerbunya. Liu Ruyan bereaksi cepat dan menghindar. Tetapi dia tidak yakin apakah napas itu baru saja mengunci tubuhnya. Liu Ruyan juga sangat yakin bahwa aura itu sangat familiar. Itu adalah Chu Chen. Kamu benar-benar berhasil menembus alam Qi. Liu Ruyan menatap Chu Chen dengan tak percaya. Chu Chen berdiri. Sinar matahari menyinari tubuh rampingnya. Dan dia tersenyum dengan menawan. Malam sebelum keberangkatan, aku tidak sengaja menerobos. Dia tidak pernah menyadarinya. Taois Tiambao dan Zuda Zuang juga keluar dan menatap Chu Chen dengan takjub. Mereka mengira bahwa terobosan mereka ke alam Qi sudah cukup luar biasa, dan tidak banyak orang di dunia seni bela diri yang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Tanpa diduga, Chu Chen juga berhasil menembusnya, dan dari alam Qi-nya, mereka bisa merasakan bahwa Qi Chu Chen tidak lebih lemah dari mereka. Benar-benar monster. Gumam Zuda Zuang. Zan Musi tidak naik ke geladak karena dia merasakan aura Chu Chen. Tetapi dia kebetulan mendengar berita bahwa Chu Chen telah mencapai alam aura, dan dia langsung ketakutan di tempat. Keadaan bernafas, bagaimana dia tiba-tiba menjadi orang kuat di alam Qi? Zan Musi menatap Chu Chen dengan kekaguman dan rasa kagum di matanya. Kita akan sampai di sebuah pulau dalam waktu kurang dari 2 jam. Pulau ini dikelilingi oleh terumbu karang. Secara umum, hanya sedikit kapal yang bisa mendekat. Kebetulan saya tahu rute yang bisa membawa kita ke pulau itu dengan aman. Zan Musi berbicara dengan suara keras. Bukankah itu wilayah para bajak laut? Zuda Zuang meliriknya. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Ekspresi Zan Musi sedikit berubah. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, selama bertahun-tahun, ada banyak pasukan bajak laut di wilayah laut. Dan mereka secara teratur memberi penghormatan kepada Pulau Zanlong. Aku juga pernah ke pulau ini. Mulut Chu Chen melengkung dingin. Ternyata Pulau Zanlong juga merupakan payung perlindungan bagi bajak laut. Tidak, Pulau Zanlong tidak akan pernah melindungi bajak laut. Zan Musi merasa cemas dan berkata cepat. Mereka membayar upeti secara sukarela. Pulau Zanlong benar-benar tidak melakukan apapun. Bagi para bajak laut, sudah cukup jika Pulau Naga Perang, kekuatan nomor 1 di lautan, menutup mata terhadap mereka, kata Liu Ruyan ringan. Zan Musi tidak bisa membantahnya, itulah kebenarannya. Sekarang Pulau Naga Perang hanya ada dalam nama. Tidak ada gunanya untuk mengatakan lebih banyak lagi. Chu Chen menatap Zan Musi. Kamu hanya perlu mengingat satu hal. Kamu tidak membantu orang lain, tetapi dirimu sendiri. Jika kamu berusaha sekuat tenaga, mungkin kamu akan menjadi pejuang yang menyelamatkan Pulau Naga Perang. Pupil mata Zan Musi berkedip. Meskipun dia belum melihat Pulau Naga Perang saat ini dengan matanya sendiri, dia dapat membayangkan bahwa para pengikut Pulau Naga Perang pasti dalam kesulitan yang mengerikan. Jika dia akhirnya dapat menyelamatkan para pengikut Pulau Naga Perang dari kesulitan yang mengerikan ini, maka dia akan menjadi pejuang dan pahlawan Pulau Naga Perang. Zan Musi mengangguk penuh semangat.
Saya mengerti. Sinar matahari sepenuhnya menghilangkan kabut di laut, dan pulau-pulau di kejauhan terlihat samar-samar. Zanmusi berdiri di samping kapten dan memainkan perannya sepenuhnya. Ketika kapal itu masih agak jauh dari pulau itu, kapal itu berhenti. Jika kita melangkah lebih jauh, kita akan mudah ditemukan. Chu Chen dan Liu Ruyan saling memandang. Ayo pergi. Keduanya menendang sepotong kayu hampir bersamaan. Detik berikutnya, dua sosok, seperti anak emas dan gadis giok, atau pasangan peri, melesat keluar. Dalam sekejap, mereka menunggangi angin dan ombak, menginjak papan kayu, dan meluncur di atas ombak secepat kilat. Taois Tiambao bahkan memperlihatkan kekuatan gaibnya, mengeluarkan jimat, melemparkannya ke depan, menginjak jimat tersebut, dan menggunakan kekuatan itu untuk bergerak maju. Tepat saat Zhu Dazuang hendak pergi, suara Zanmusi berteriak dari belakangnya, "Aku tidak bisa masuk." Zhu Dazuang menoleh padanya dan hanya bisa menyebut Zanmusi, lalu seruling giok di tangannya terbang dan menerobos ombak. Bagi seorang pendekar di alam Qi, menerobos ombak pada jarak ini semudah berjalan-jalan santai di taman. Tak lama kemudian, beberapa sosok mendarat di pulau itu. Menginjak pantai, napas Chu Chen segera menyebar dan dia berjalan ke tempat yang lebih tinggi. Ombak terus menerjang maju, mendorong banyak sampah rumah tangga ke pantai. Dapat dilihat bahwa ini bukanlah pulau tak berpenghuni. Chu Chen bahkan segera menemukan beberapa rumah kayu. Namun, ketika Chu Chen dan rekan-rekannya berjalan mendekat, mereka menemukan bahwa setiap rumah kayu kosong. Belum lagi orang-orang, bahkan tidak ada satu pot pun. Apakah semua bajak laut dari aliansi 5 warna telah dievakuasi? Beberapa orang saling memandang, tidak ditemukan tanda-tanda pertempuran. Tampaknya mereka mengungsi secara sukarela, kata Liu Ruyan. Chu Chen menatap Zanmusi. Mungkin saja kasus yang disebutkan Tuan Muda Chu menarik perhatian. Jadi para bajak laut dari aliansi 5 warna segera mundur. Zanmusi berkata dengan suara yang dalam. Namun, mereka tidak akan memilih untuk berkeliaran di luar. Mereka mungkin hanya berkumpul di salah satu sarang mereka. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Zanmusi berbicara dengan cepat dan tegas. Dia harus memainkan perannya. Namun hingga kini perannya tidaklah begitu besar dan segala informasi yang diberikannya mengenai wilayah laut terkesan sudah ketinggalan zaman. Misalnya, di hadapan mereka tidak menemukan apapun di sarang bajak laut aliansi 5 warna. Setelah kembali ke kapal, mereka dengan cepat mengubah posisi dan menuju pulau lain. Bersambung.